Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Semua itu bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami, sehingga firman itu kami dapat mengerti dan mengaplikasikan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46. Namun kita hanya membaca ayat 39 dan 40. Lalu pergilah Yesus ke luar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu berjaga-jagalah dan berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita dalam perikop yang kita baca ini tak dapat dipisahkan dengan cerita yang ditulis oleh penginjil Lukas untuk memperkenalkan Yesus mulai dari kelahiran, pelayanan, penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, yang ditujukan kepada Theophilus sahabatnya atau kepada seseorang yang terhormat yang sangat mendukung pewartaannya. Lukas memperlihatkan sebagaimana yang dituliskannya juga dalam kitab Kisah Para Rasul, bahwa Roh Kudus mempunyai peran yang sangat sentral dalam pelayanan Yesus, bahkan dalam pewartaan para murid selanjutnya. Dan salah satu hal yang sangat penting bagi Yesus dalam pelayanannya adalah doa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus dalam perikop ini jelas dikatakan bahwa Yesus sangat mementingkan doa dan sering berdoa di tempat yang sepi di luar kota. Dikatakan, lalu pergilah Yesus ke luar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Pencobaan ini pasti berat dan bukan penyerahan kepada kejahatan. Dan ini sudah dikatakan oleh Yesus di ayat 37, bahwa nats kitab suci digenapi di dalam dia, bahwa ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, di mana hal ini kemudian mengakibatkan mereka tercerai-berai. Setelah Yesus ditangkap seperti seorang penjahat, pada ayat-ayat selanjutnya dari perikop ini, setelah berkata demikian, ia menjauhkan diri, artinya mencari tempat sendiri dari mereka, kira-kira selempar batu. Lalu ia berlutut dan berdoa. Dalam doa ia berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Cawan menunjuk pada penderitaan yang akan dialaminya. Yesus memohon supaya ia tidak mengalaminya, tapi dalam ketaatannya ia berkata, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ini menunjukkan kesediaan untuk mengikuti kehendak Bapa yang terjadi. Sekalipun ia menderita untuk maksud penyelamatan manusia, pergumulan Yesus untuk menaati kehendak Bapanya tentulah sangat berat.
Hal ini dibuktikan dengan hadirnya seorang malaikat dari langit untuk memberi kekuatan kepadanya. Kekuatan bukan untuk menghindari penderitaan, tapi kekuatan untuk meminum cawan penderitaan. Ini membuat Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Lukas tidak mengatakan keringatnya itu berupa darah. Dia hanya mengatakan bahwa keringat itu seperti darah. Tercatat beberapa kasus dalam sejarah kedokteran di mana penderitaan mental yang berat disertai dengan menetesnya darah dari kulit karena pecahnya pembuluh darah. Sesudah berdoa, Yesus kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Para murid bukannya tidak peka terhadap penderitaan guru mereka, tetapi mereka kelelahan akibat ketegangan fisik dan emosi. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yesus mengulang kembali supaya mereka berdoa. Berarti doa sangat penting dan sangat penting untuk dilakukan supaya mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa adalah sarana yang dikaruniakan Allah kepada manusia untuk dapat berkomunikasi dengannya. Melalui doa, umat dapat menyampaikan pengakuan, syukur, pujian, harapan, terima kasih, dan permohonan. Dengan demikian, doa sangat penting untuk dilakukan dalam berbagai keadaan dan kesempatan, termasuk ketika berhadapan dengan pergumulan dan pencobaan dalam hidup. Inilah yang dilakukan Yesus yang datang berdoa di Bukit Zaitun bersama murid-muridnya ketika menghadapi jalan-jalan sengsaranya. Pilihlah tempat yang baik untuk berdoa sehingga dapat berkonsentrasi, menyampaikan isi hati pada Tuhan. Juga ajaklah orang lain untuk melakukan doa pribadi ataupun doa bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu ini bukan begitu berlalu saja, melainkan kami dapat mengaplikasikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini kami kembali mau menjalani setiap aktivitas pekerjaan pelayanan kami. Tuhan, tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.